Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Pembelajaran kelas 4 SD, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa siapkan peralatan tulisnya ya anak-anak ya. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu mengetahui naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah membaca kembali teks suku bangsa Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan yang tepat. Subtema 1, pembelajaran 2. Yang pertama, SBTP, mengetahui tanda tempo. Yang kedua, IPA, mengidentifikasi macam-macam gaya. Yang ketiga, SBDP, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Pembelajaran pertama, SBDP. Yuk kita persiapkan buku alat tulisnya dan simak pembelajaran dari Bu Rahma. Istilah-istilah nada. Yang pertama, tinggi rendahnya nada adalah nada tergantung pada jumlah getaran atau frekuensi per detik dari sumber bunyi. Semakin banyak getaran suatu benda pada setiap detik, semakin tinggi nada tersebut, dan semakin sedikit getaran benda pada setiap detik, maka nada semakin rendah. Yang kedua, panjang pendeknya nada adalah panjang pendeknya tergantung dari waktu yang dibutuhkan atau durasi anak-anak untuk melakukan satu getaran dari suatu sumber bunyi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran, semakin panjang nada tersebut. Nah, anak-anak, ayo kita nyanyi bersama lagu Apuse Moderato Do dari Papua. Apuse kokondao yarabe sorendoreri ufrenso baninema baki pase arafabe aswaraka arafabe aswaraka. Nah,
itu tadi lagu Apuse ya. Anak-anak bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu tentang lagu Apuse. Pembelajaran IPA. Pengertian gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan otot cedera. Nah, anak-anak, ada contoh pemanfaatan gaya otot. Yang pertama, menendang bola. Yang kedua, menimba air di sumur. Yang ketiga, menggeser meja. Yang keempat, bersepeda. Nah, itulah pengertian gaya otot. Pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa cara menggali informasi yang ada di teks ya. Gimana nih anak-anak bisa menggali informasi? Nah, Bu Rahma akan menjelaskan ada 3 nih. Yang pertama, anak-anak membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan teks. Yang ketiga, kamu bisa mencatat hal-hal yang penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, ini dia cara menggali informasi. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita akan mengerjakan tugas tema. Tugas tema hari ini. Yang pertama, SBDP, anak-anak bisa mendiskusikan, nyanyikan lagu Apuse di rumah ya. Mendiskusikannya kepada kedua orang tuamu. Bisa jadi atau boleh kamu menyanyikan bersama adikmu. Dan bisa divideoin atau melalui voice note di WhatsApp grup. Kalian bisa berkreasi tentang nyanyikan lagu Apuse ya anak-anak ya. Pembelajaran kedua, IPA. Ada 3 soal anak-anak, ditulis ya. Yang pertama, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Yang kedua, menurutmu manakah aktivitas yang menggunakan gaya otot? Jelaskan. Yang ketiga, tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolah. Pembelajaran ketiga, bahasa Indonesia. Anak-anak diharapkan membaca teks suku bangsa Indonesia. Nah, nanti setelah sudah membaca suku bangsa Indonesia, di pembelajaran 1 Bu Rahma telah membaca ya suku bangsa Indonesia. Kamu bisa buka lagi link YouTube pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang suku bangsa Indonesia. Lalu kamu kerjakan membuat tabel berikut ini, lihat di layar. Teks suku bangsa Indonesia, terus pengetahuan yang sudah diketahui, lalu yang kedua pengetahuan baru yang didapat. Nah, anak-anak bisa menuliskan tabel
berikut ini ya, seperti di depan layar kaca anak-anak di rumah ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.